Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layar TV. Ini adalah rangkuman anime Mirai Nikki. Seorang pria bernama Amano saat itu sedang berada di kelasnya. Amano terus saja memegang handphonenya ketika sedang belajar dan juga walau sudah selesai pembelajaran. Yang mana ia melakukan itu karena ia ingin mencatat semua hal yang ia lihat pada hari tersebut. Dengan kata lain, ia membuat buku harian di handphonenya. Amano sendiri tidak memiliki teman di sekolahnya, sehingga saat pembelajaran telah selesai, ia selalu langsung pulang ke rumahnya. Namun ketika telah di kamarnya, Amano ternyata memiliki teman khayalannya, yaitu Deus serta Muru. Deus kemudian menanyakan apakah Amano saat ini tengah merasa kesepian, karena jika memang seperti itu, maka ia akan memberikan Amano masa depannya. Tiba-tiba, Amano mendapatkan pesan dari Deus yang juga memberitahunya bahwa itu adalah pesan masa depannya. Akan tetapi, Amano tidak memperdulikannya karena ia menganggap Deus itu hanyalah teman khayalannya saja. Sementara itu, di tempat lain seorang wanita kini sedang mencoba melarikan diri. Namun karena sudah terpojok, wanita tersebut akhirnya dihabisi oleh seseorang yang mengincarnya. Esok paginya, ketika Amano bangun, ia langsung membaca pesan yang dikirim oleh Deus, yang mana pesan itu berisikan tentang kesehariannya yang akan terjadi pada hari itu. Amano awalnya tidak percaya karena ia masih menganggap kalau itu hanyalah hayalannya saja. Akan tetapi ia terkejut karena pesan itu ternyata sesuai dengan apa yang ia lalui hari tersebut. Mulai dari TV yang mengambarkan berita kematian, temannya yang datang bersamanya, serta ujian matematika yang diadakan mendadak. Bahkan di pesannya itu juga sudah tertulis jawaban dari ujian matematikanya. Amano pun terus mengalami peristiwa yang telah dituliskan oleh Deus di pesannya, sehingga ia akhirnya menanyakan kepada teman khayalannya itu mengapa ini semua bisa terjadi. Padahal ia hanyalah teman khayalannya saja, tapi mengapa Deus bisa mengetahui masa depannya? Deus mengatakan kalau ia sebenarnya berpikir melalui khayalan Amano. Ia juga memberitahunya tentang kelemahan dari pesan masa depannya. Jika Amano kehilangan handphonenya, maka masa depannya juga akan menghilang. Dengan kata lain, Amano akan tewas. Di hari-hari berikutnya, Amano kini telah menerima buku hariannya itu dan mencoba memanfaatkannya, sehingga membuat teman-teman di sekolahnya merasa iri karena Amano akhir-akhir ini mendapatkan keberuntungan yang bagus. Hingga ketika sedang melakukan ujian, seorang wanita bernama Yuno terus memperhatikan Amano, yang mana itu juga disadari oleh Amano. Dan ketika ujian telah selesai, Amano sangat terkejut sebab Yuno telah membuat karakter Muru dari sebuah tanah liat. Amano kemudian melihat akhir dari isi pesannya yang memberitahukan ia akan mati. Amano-kun, Yuno kemudian muncul dan mengatakan bahwa ia sudah menyadari kalau ada yang aneh dengan Amano. Hal itu malah membuat Amano takut dan bergegas melarikan diri. Pesan masa depannya lalu berubah karena Yuno ternyata masih mengejarnya. Ketika Amano berlari menuju sebuah gedung, Yuno pun kini berhasil mengikutinya. Yuno akhirnya menjelaskan bahwa ia sebenarnya juga memiliki buku harian masa depan. Di buku hariannya itu tertulis Amano akan tewas dihabisi oleh pemilik ketiga dari buku harian masa depan. Untuk itu ia akan membantu Amano mengalahkannya karena buku hariannya itu lebih cepat 10 menit daripada milik Amano. Lalu ketika orang tersebut sampai di atas gedung, Amano dan Yuno kini telah mengambil posisinya untuk mengalahkannya. Sebelumnya, Yuno sudah memberitahu Amano untuk mengincar handphonenya. Dan ketika pria itu mengeluarkan handphonenya, dengan cepat Amano langsung menyerang handphonenya. Yang mana hal tersebut akhirnya membuat pria itu tewas. Setelah kejadian itu, Amano lalu menemui Deus dan menanyakan mengapa ada yang memiliki buku harian selain dirinya. Deus mengatakan bahwa memang bukan hanya Amano saja yang memilikinya. Ia kemudian mempertemukan Amano dengan pemilik lainnya. Ia pun memberitahu mereka semua bahwa ia telah mengadakan survival game. Dengan handphone itu, mereka akan saling menghabisi untuk mencari siapa pemenangnya. Orang yang bertahan sampai akhir, maka ialah pemenangnya. Dan pemenangnya akan mendapatkan anugerah untuk mengendalikan ruang dan waktu. Deus juga memberitahukan yang lainnya bahwa Amano telah berhasil menghabisi pemilik ketiga
dan ia juga yakin kalau Amano lah yang akan jadi pemenang dari game ini. Perkataan Deus itu membuat pemilik yang lainnya kini berniat mengincar Amano. Padahal sebenarnya yang membuat Amano berhasil mengalahkan pemilik ketiga itu adalah Yuno. ああ、 Esoknya, ketika telah berada di sekolahnya, wali kelas Amano pun tidak masuk dan digantikan oleh guru lainnya. Lalu saat jam pelajaran telah selesai, Amano mendatangi Yuno untuk meminta waktunya berbicara. Akan tetapi, karena jam pelajaran olahraga akan segera dimulai, Yuno ingin agar mereka berbicara setelah jam olahraga selesai. Setelah Yuno pergi, tak lama kemudian muncul seorang wanita bernama Umine. Ia memberitahu Amano kalau wali kelasnya itu adalah seorang pembunuh berantai. Dan wali kelasnya itu juga merupakan pemilik dari handphone di hari masa depan. Serta alasan wali kelasnya itu tidak datang hari ini karena Amano sudah menghabisinya. Karena wali kelasnya adalah pemilik ketiga. Tiba-tiba Yuno yang berada di ruang ganti menerima pesan tentang Amano. Ia kemudian bergegas pergi ke kelas dan membantu Amano. Umine lalu memberitahu mereka bahwa pertandingan mereka telah dimulai karena ia juga merupakan pemilik nomor 9. Untuk itu Amano harus bersiap-siap karena ia akan menghabisinya. Umine kemudian tanpa ragu menghancurkan sekolah Amano dengan beberapa bom. Untungnya Yuno berhasil menyelamatkan Amano dari ledakan bomnya. Umine lalu memberitahu para siswa dan guru di sekolah itu bahwa saat ini ia sudah menanamkan bom waktu di sekitaran sekolah, sehingga ia memerintahkan mereka untuk tidak keluar dari kelas jika tidak ingin dihabisi. Sementara itu Yuno dan Amano kini bekerja sama melewati bom yang telah dipasang oleh Umine. Dengan handphonenya itu mereka pun bisa menghindari ledakan bomnya. Namun setelah menghindari beberapa bom, kini Amano mulai terkena ledakannya. Sebab ada beberapa bom yang tidak bisa diprediksi oleh Amano, yang mana ternyata itu disebabkan oleh Umine yang juga melihat pergerakan dari Amano melalui handphonenya. Yuno kemudian menyuruh Amano untuk melihat isi pesannya apakah tertulis tentang dirinya sendiri. Saat melihatnya, ternyata keadaan Amano tidak tertuliskan, yang mana di pesannya itu ia hanya bisa mengawasi keadaannya saja. ユッキーの日記にユッキーの Yuno akhirnya memberitahu Amano bahwa di pesannya itu tertulis semua apa yang sedang dilakukan Amano. Sebab ia selama ini selalu mengawasi Amano sehingga handphonenya sendiri meramalkan tentang kondisi Amano. Di sisi lain, pihak kepolisian kini telah datang ke sekolah mereka. Salah satu polisi lalu melaporkan kepada bosnya bahwa tim sniper mereka kini telah siap di posisinya. Namun bosnya itu mengatakan untuk menarik kembali pasukan snipernya. Karena bom yang ditanam oleh Umine ternyata pemicunya adalah jantungnya sendiri. Bosnya itu bisa mengetahuinya sebab ia ternyata juga adalah seorang pemilik dari handphone masa depan. Di sisi lain, Yuno yang mencoba mendekati teman-teman sekolahnya kini malah ditangkap. Yang mana Umine ternyata sebelumnya sudah menelpon guru agar menyerahkan Amano kepadanya. Dengan begitu, ia berjanji tidak akan meledakkan mereka. Amano pun kini dibawa ke hadapan Umine dan handphonenya juga telah ditempatkan di dekat sebuah bom. Sementara itu, Yuno yang tidak ingin Amano mati akhirnya memutuskan untuk berlari dari kelas itu. Hal tersebut membuat bom yang dipasang oleh Umine meledak karena mendeteksi adanya pelarian. Tak lama kemudian, bos dari kepolisian yang bernama Keno kini datang menghampiri mereka. Ia memberitahu Amano bahwa ia adalah pemilik keempat. Ia juga mengatakan bahwa tidak tertarik dengan game yang diadakan oleh Deus. Dan sekarang ia hanya fokus untuk menangkap Umine yang merupakan seorang teroris. Lalu Yuno pun kini berhasil sampai di bawah dan menjatuhkan Umine. Keno kemudian menyuruh Amano untuk segera mengambil handphone miliknya. Dengan bantuan Yuno, Amano bisa menghindari perangkap Umine dan akhirnya mengambil handphonenya, lalu terus maju dan berhasil melukai mata Umine. Umine yang sudah terpojok kini melepaskan bom asap dan memilih untuk melarikan diri. Setelah kejadian itu, Keno memberitahu Amano kalau pemilik yang lainnya pasti akan datang mengejar Amano lagi. Untuk itu, ia ingin agar mereka bertiga bekerja sama menghentikannya. Sebab ia sebenarnya sangat ingin mengakhiri permainan yang diadakan oleh Deus. Amano pun sangat senang mendengarnya dan bersedia melakukan kerja sama. Sementara itu, Yuno sangat senang karena di pesannya tertulis
kalau hari itu ia dan Amano akan mendapatkan happy ending. Esoknya Keno lalu menyuruh mereka berdua untuk datang ke kantor polisi, yang mana tujuannya memanggil mereka berdua adalah untuk menjalankan sebuah misi. Ia ingin agar mereka berdua membantunya mencari pemilik lainnya, karena ia ingin agar mereka segera menghentikan pemilik lainnya dan menghentikan game itu. Sejauh ini, ia sudah mendapatkan 5 identitas dari pemilik di hari masa depan. Amano pemilik pertama, Yuno pemilik kedua, guru mereka yang telah tewas pemilik ketiga, Umine pemilik ke-9, dan ia sendiri adalah pemilik keempat. Dengan begitu, masih ada 7 orang lagi yang mereka harus selidiki. Ia pun ingin agar mereka pergi ke taman hiburan untuk mencari orang-orang itu. Yuno dan Amano akhirnya pergi ke taman hiburan bersama-sama. Mereka pun mencoba semua wahana yang ada di taman hiburan tersebut. Hingga ketika telah sore hari, Amano kini mempertanyakan kepada Yuno mengapa Yuno selama ini selalu mengikutinya. Ia yakin kalau Yuno pasti telah merahasiakan sesuatu darinya. Yuno pun hanya diam saja dan memilih untuk tetap merahasiakan itu. Sementara itu, Umine kini sedang terdesak di sebuah bangunan tua. Ia sangat kesal karena merasa akan kalah dari game tersebut. Ia pun kembali menyemangati dirinya untuk bisa memenangkan game itu. Ia kemudian keluar dari persembunyiannya untuk berpindah tempat. Namun di tengah perjalanan, ia malah dihadang oleh beberapa polisi, padahal ia sudah melihat diarinya, yang mana ternyata keberadaan Umine itu bisa diketahui oleh polisi karena ada seseorang yang telah memberitahukannya. Lalu Yuno dan Amano kini memutuskan untuk pulang karena mereka juga tidak menemukan petunjuk di tempat tersebut. Amano kemudian mengantarkan Yuno sampai ke rumahnya. Akan tetapi saat di depan rumah, Yuno pun meminta agar Amano mampir sebentar ke rumahnya. Di sisi lain, bawahan dari Keno datang melaporkan kalau Amano dan Yuno telah kembali ke rumahnya. Ia pun menanyakan apakah harus menjaga mereka berdua. Keno mengatakan bahwa itu tidak perlu karena Umine tidak akan muncul hari ini. Sementara itu Umine yang sedang bersembunyi kini dihampiri oleh seseorang. Pria itu mengatakan agar Umine tidak perlu takut kepadanya karena ia hanya ingin menolongnya. Pria itu kemudian membawa Umine ke sebuah tempat dan memberikannya obat penghilang rasa sakit. Umine sebenarnya ragu untuk meminumnya, namun karena ia melihat di teleponnya tidak ada yang terjadi, ia akhirnya meminumnya. Tak lama setelah meminumnya, tiba-tiba Umine merasakan adanya sesuatu yang aneh di tubuhnya, yang mana pria itu ternyata bukan memberikan obat penghilang rasa sakit. Ia kini menyadari kalau pria itu ternyata juga merupakan seorang pemilik. Umine lalu bergegas melihat isi handphonenya dan terkejut karena sudah tidak ada tulisannya. Pria itu kemudian mulai melakukan interogasi kepada Umine secara paksa. Ia ingin agar Umine memberikan informasi tentang pemilik lainnya. Di sisi lain, Amano kini telah masuk ke dalam rumah Yuno. Namun anehnya, rumah itu tidak ada lampunya dan hanya mengandalkan lilin saja. Yuno lalu menyuruh Amano menunggu sembari ia ingin menyiapkan mereka makan malam. Akan tetapi, Yuno yang merasa ingin kencing kemudian keluar dari ruangan itu untuk mencari kamar mandi. Dalam pencariannya itu, Amano melihat ada sebuah ruangan yang telah ditutup. Ia pun sangat penasaran dengan ruangan itu dan akhirnya membukanya. Akan tetapi ia sangat terkejut karena melihat isi dari ruangan itu yang ternyata terdapat banyak marah dan juga mayat. Sementara itu, para pemilik lainnya kini mengalami fenomena yang aneh, yang mana di hari mereka semua mengeluarkan cahaya yang berwarna ungu. Lalu tempat Deus sendiri kini mulai hancur karena Amano membuka ruangan itu, yang mana menurut Deus, kini masa depan semua pemilik akan berubah. Namun ia sangat senang karena ia merasa tidak salah memilih Amano. Di sisi lain, Amano yang sedang terkejut karena melihat ruangan itu kini didatangi oleh Yuno yang bersedih. Sebab Yuno merasa harusnya akhir ceritanya dengan Amano berakhir bahagia. Amano yang ketakutan kini bergegas pergi dari rumah itu dan meninggalkan Yuno. Ia kembali ke rumahnya dan mengunci pintunya. Akan tetapi Yuno ternyata mengikuti Amano sampai ke rumahnya. Amano kemudian bergegas naik ke atas rumahnya dan mencoba menelpon Keno untuk menceritakan apa yang sudah ia lihat. Namun Yuno ternyata mengetahuinya sehingga Amano pun tidak jadi menelponnya.
Esoknya Keno kemudian datang ke rumah Amano. Saat membuka pintu, Amano sangat terkejut karena Yuno juga sudah berada di mobil Keno. Keno lalu mengatakan alasannya memanggil mereka berdua, yang mana Umine kini telah ditangkap dan ia mengetahuinya melalui handphonenya. Saat ini Umine sedang ditahan di sebuah kuil. Untuk itu ia ingin agar mereka ikut pergi memeriksa keadaan Umine. Ketika telah sampai di kuil itu, Keno terlebih dahulu mencoba meminta izin untuk masuk. Sebab saat itu mereka sedang melakukan suatu ibadah dan juga belum membuat janji ketemu dengan pendetanya. Tak lama kemudian, salah satu penjaga kuilnya datang dan memberitahukan kalau mereka diizinkan untuk masuk. Mereka pun kini menuju ruangan tempat keberadaan dari pendetanya. Ketika telah bertemu dengan pendetanya yang bernama Subaki, ia mengatakan kepada mereka bahwa ia selalu menulis catatan harian dari para jemaahnya di buku catatannya. Hingga beberapa minggu yang lalu, buku catatannya itu berubah menjadi buku yang melihat masa depan. Dan ia juga adalah menjadi pemilik ke-10 dari catatan harian masa depan. Mereka semua pun terkejut sebab mereka belum melakukan persiapan. Namun Subaki memberitahu mereka bahwa mereka tidak perlu takut karena ia tidak akan menghabisi mereka dan ia sama sekali tidak tertarik dengan game itu. Ia sebenarnya hanya ingin agar Amano membantunya, sebab Amano sendiri sudah lolos 2 kali dari serangan para pemilik. Ia mengatakan kalau di catatan hariannya itu menuliskan bahwa sebentar malam ia akan tewas. Untuk itu, ia ingin agar mereka melakukan pertukaran. Ia akan memberikan Umine kepada mereka, asalkan Amano harus tinggal bersamanya. Karena tak punya pilihan lain, Amano akhirnya tinggal untuk membantu Subaki melewati malam itu. Saat sedang berjaga, Subaki memberitahu Amano untuk menjauhi Yuno karena insting wanitanya mengatakan kalau Yuno akan membawa malapetaka bagi Amano. Sementara itu, Yuno ternyata tahu kalau Subaki sedang menjelekkan dirinya. Hal itu pun membuatnya marah dan tiba-tiba saja ruangan Subaki menjadi terbakar. Para pengikutnya mulai datang menyiramkan air, tapi yang mereka bawa adalah bensin sehingga apinya semakin besar. Para jemaah yang lainnya juga kini muncul dan mulai saling menyerang. Amano kemudian berniat untuk menyelamatkan Subaki yang masih terjebak di ruangannya. Namun ia dihentikan oleh Yuno yang ingin agar Amano jangan menyelamatkan Subaki. Karena jika ia masuk ke dalam, maka Amano akan tewas. Akan tetapi Amano kini sadar kalau sebelumnya jika ia tidak pulang, ia pasti akan menjadi mayat seperti yang ada di ruangan rumah Yuno. Ia mengatakan kalau Yuno adalah orang yang tidak waras dan ia tidak akan mempercayainya lagi. Amano lalu masuk ke dalam dan berusaha menyelamatkan Subaki. Namun tiba-tiba alat pencegah kebakaran aktif sehingga apinya menjadi padam. Amano merasa sepertinya Kenola yang sudah membuatnya aktif. Sementara itu Subaki kini mencoba menyadarkan para jemaahnya. Amano kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada jemaahnya. Subaki menjelaskan kalau jemaahnya sepertinya dikendalikan oleh seseorang dengan hipnosis, yang mana ternyata pria yang menangkap Umine lah yang telah melakukannya. Saat ini pria tersebut kini sedang menjaga Umine yang berada di penjara bawah tanah. Ia kemudian mulai mengganti kostumnya dan memberitahukan Umine bahwa Subaki bisa melihat segalanya, tapi dirinya bisa mendengar segalanya. Untuk itu ia akan menghabisi mereka semua yang berada di atas. Di sisi lain, Amano kini mengajak Subaki untuk keluar dari tempat itu. Namun saat keluar, Yuno ternyata telah menunggu mereka dan berniat menghabisi Subaki. Tiba-tiba Amano pun mendapatkan pesan baru yang bertuliskan bahwa ia akan tewas. Yuno pun menjadi panik karena ia tidak ingin jika Amano akan tewas. Ia kemudian mulai berpikir dan bergegas menghabisi orang-orang yang sedang tergeletak. Yang mana orang-orang itu ternyata bangkit kembali karena masih terpengaruh dari hipnosis. Yuno pun berusaha menghabisi semua orang-orang yang datang mengepung mereka. Ia lalu menyuruh Amano untuk memilih apakah akan memilihnya atau memilih mati bersama Subaki. Amano yang terdiam saja membuat Yuno akhirnya menariknya keluar dari tempat itu. Namun Amano juga ternyata tidak meninggalkan Subaki dan tetap membawanya. Lalu Keno pun menelpon Amano dan menanyakan keadaan mereka. Amano menjelaskan kalau para jemaah dari Subaki telah dihipnotis dan menyerang mereka. Keno kemudian memberitahu mereka untuk segera pergi ke gerbang depan. Orang-orangnya pasti akan melindungi mereka
dan ia sendiri akan pergi mencari keberadaan Umine. Di sisi lain, pria yang menangkap Umine kini memperlihatkan diari masa depannya yang berupa alat perekam. Dengan alatnya itu, ia mampu mendengar apa yang akan terjadi di masa depannya. Hingga tiba-tiba, alat perekamnya itu mengeluarkan suara yang aneh. Ia kemudian meminta bom dari Umine dan memberikannya kunci penjaranya. Ia menyuruh Umine untuk pergi jika tidak ingin terlibat. Sementara itu Yuno kini tengah berlari kencang membawa mereka menuju gerbang depan. Akan tetapi mereka terkejut karena para jemaah dari Tsubaki telah normal kembali. Menurut Tsubaki, kemungkinan efek dari hipnotisnya sudah menghilang. Ia kemudian menghentikan Amano dan meminta mereka agar berbalik melawan saja, sebab para jemaahnya sudah kembali normal dan mereka sudah mendapatkan tambahan bantuan. Namun Yuno menolaknya karena menurutnya Tsubaki hanya ingin menipu Amano. Tiba-tiba Keno menelpon Amano dan memberitahukannya bahwa pemilik ke-12 diari masa depan kini sedang menuju ke tempatnya. Pemilik ke-12 adalah orang yang buta tapi ia memiliki pendengaran yang tajam. Tak lama kemudian, pria yang sebelumnya menangkap Umine datang dan ternyata ialah pemilik ke-12-nya. Akan tetapi pemilik ke-12 muncul dengan berjumlah 5 orang dan memiliki warna yang berbeda. Ia pun memperkenalkan diri sebagai pemilik ke-12 dan bernama Yamato. Ia lalu memberitahu Amano untuk pergi karena tujuannya hanyalah menghabisi Tsubaki. Amano sebenarnya sudah ditipu karena Tsubaki adalah orang yang memiliki sekte sesat. Perkataan Yamato itu tidak dipercaya oleh Amano dan ia masih berniat untuk membantu Tsubaki. Yamato kemudian mengatakan kalau di antara mereka berlima ada dirinya yang asli yang telah menelan bom waktu. Sementara yang lainnya itu hanya orang lain yang sudah ia kendalikan. Ia pun kini maju menyerang mereka sehingga membuat Yuno segera mengambil tindakan. Yuno lalu melemparkan sebuah batu dan melihat satu orang yang berbalik berlawanan dengan yang lainnya. Yang mana hal itu membuat Yuno bisa menemukan Yamato yang asli dan segera menghabisinya. Setelah itu Tsubaki pun langsung saja menangkap mereka berdua. Ia pun mengatakan bahwa ia memang benar sudah menipu mereka dan ia akan menghabisi mereka berdua. Lalu ketika Tsubaki melihat catatan masa depannya, ternyata waktu kematiannya belum berubah. Hal itu pun membuatnya terkejut padahal Yamato sudah dihabisi. Yuno yang marah kini dengan sekuat tenaganya melawan mereka dan berhasil memotong tangan Tsubaki. Ia kemudian memberikan handphonenya kepada Amano dan mendorongnya untuk segera melarikan diri. Sementara itu Keno yang sedang bersama Umine mengatakan bahwa ia akan bersedia melepaskan Umine asalkan Umine harus memberikan alamat emailnya agar ia bisa menghubunginya. Di sisi lain, Yuno kini dibawa ke sebuah ruangan. Tsubaki pun sangat kesal kepadanya karena sudah melukainya. Ia memberitahunya bahwa Amano tidak akan bisa kabur dari kuilnya karena ia juga sudah menyuruh para jemaahnya untuk mencarinya. Lalu Amano yang sedang bersembunyi kini merasa menyesal karena lebih memilih Tsubaki. Padahal seharusnya ia lebih percaya Yuno karena Yuno lah yang selalu melindunginya selama ini. Ia kemudian melihat sebuah bola dan mendapatkan ide untuk mengalahkan Tsubaki. Lalu Tsubaki pun memberitahukan Amano melalui pengeras suara agar Amano harus segera muncul. Karena jika tidak, maka Yuno akan digilir oleh para jemaahnya. Tak lama kemudian, Amano muncul dan menghentikan mereka. Ia pun langsung saja melemparkan bolanya ke atas sehingga para jemaah dari Tsubaki melihatnya. Dengan begitu, Amano kini bisa menyerang buku diari masa depan milik Tsubaki, yang mana itu akhirnya membuat Tsubaki harus menghilang. Setelah kejadian itu, para jemaah dari Tsubaki kini telah ditangkap oleh polisi. Namun Umine yang sudah melarikan diri masih merasa heran dengan Keno yang hanya meminta emailnya saja. Ia yakin kalau Keno pastinya sedang merencanakan sesuatu. Beberapa hari kemudian, Umine pergi ke sebuah rumah sakit untuk mengobati matanya. Ia pun meminta kepada dokter tersebut agar memberikannya mata. Dan setelah memasang matanya, Umine menanyakan mengapa banyak anak di rumah sakit itu. Dokter tersebut mengatakan kalau anak-anak itu adalah anak dari para korban yang baru saja terjadi di sebuah kuil. Di kuil itu, para jemaahnya menghabisi diri mereka sendiri. Namun Umine bergumam bahwa sebenarnya yang melakukan itu semua hanyalah seorang gadis saja, yaitu Yuno. Sementara itu, Yuno kemudian mencoba masuk di rumah Amano.
Ia pun memecahkan kaca rumah Amano dan kini berhasil masuk. ごめんね。また待ったあと一月だろ。照れないで。 Di sisi lain, Amano sedang menjemput ibunya yang baru saja pulang dari luar kota. Hingga ketika mereka telah sampai di rumah, ibunya melihat kalau jendela garasi mereka telah rusak. Amano pun menyadari kalau itu pastilah adalah ulah dari Yuno. Ia kemudian bergegas masuk ke dalam rumahnya dan memeriksanya, yang mana ternyata memang benar kalau Yuno kini telah berada di dalam kamarnya. Amano pun segera menyuruh Yuno untuk bersembunyi sebab ibunya telah datang. Hingga saat ibunya masuk ke dalam kamar, Amano sudah berhasil membuat Yuno masuk ke dalam lemarinya. Namun Yuno yang melihat ibu Amano malah ingin keluar menemuinya, sehingga ia memaksa untuk keluar dari lemari itu. Amano pun berusaha untuk menahan Yuno agar tidak keluar, yang mana hal itu membuat ibunya akhirnya merasa curiga dan menyuruh Amano untuk membuka lemarinya. Amano lalu berusaha membuat ibunya keluar dari kamarnya, dan seketika Yuno pun langsung keluar dari lemari itu, sehingga ibu Amano kini melihat kalau Yuno ada di dalam kamar Amano. へえ、可愛いばいいのに。ねえ、ゆのちゃん。 Yuno akhirnya memperkenalkan diri sebagai kekasih dari Amano, yang mana hal itu ternyata tidak membuat ibu Amano marah. Ia malah senang karena melihat Amano yang kini telah tumbuh dewasa. Ibu Amano lalu memberitahu mereka bahwa ia akan mengambil cuti selama 3 hari. Sebab telah terjadi sebuah insiden di kuil dan salah satu korbannya adalah rekan kerjanya. Perusahaannya menyuruhnya untuk merawat sementara anak dari rekannya itu selama 3 hari. Lalu ketika Yuno sedang mandi, ibu Amano datang memberitahunya bahwa mulai sekarang ia juga akan menitipkan Amano kepadanya. Saat mereka akan tidur, Amano ternyata tidak bisa tidur. Begitu pula juga dengan Yuno yang masih belum tidur. Yuno akhirnya bangun dan mempertanyakan mengapa Amano tidak melamarnya saja, sebab ibunya juga sudah merestui hubungan mereka. Amano mengatakan bahwa ia sama sekali tidak jatuh cinta kepada Yuno. Yuno lalu meyakinkannya bahwa Amano pasti akan jatuh cinta kepadanya. Ia pun menunjukkan isi akhir pesannya yang mengatakan kalau mereka akan bersatu. 未来はユッキーにも変えさせない。ハッピーエンドになるもの。 Amano kemudian memberitahunya bahwa ia bisa saja merubah masa depan itu. Namun Yuno mengatakan kalau Amano boleh melakukan apapun. Akan tetapi ia tidak akan membiarkan siapapun mengubah masa depan itu, bahkan walau itu adalah Amano. Lalu saat Amano sudah tertidur, terlihat Yuno yang masih belum tidur. Yuno bergumam bahwa untung saja ibu dari Amano adalah orang yang baik. Dengan begitu, ia tidak perlu repot-repot lagi harus menggunakan peralatan yang sudah ia bawa. Esoknya mereka kemudian terbangun karena mendengar suara anak kecil. Ketika memeriksanya, ternyata itu adalah ibu dari Amano yang kini telah membawa anak dari rekan kerjanya. Anak itu pun memperkenalkan dirinya bernama Hoju, begitu pula dengan mereka berdua yang memperkenalkan dirinya. Ibu Amano kemudian menyuruh Hoju untuk masuk ke dalam rumah, dan saat berada di ruang tengah, Hoju pun kini berniat untuk menggambar, yang mana ternyata ia akan membuat gambar dari Yuno. Setelah selesai menggambarnya, ia kemudian menggunting gambar itu dan membawakannya kepada Yuno. Akan tetapi ia tiba-tiba saja terpeleset sehingga menusuk Yuno dengan gunting yang ia pegang. はい。 Untungnya Yuno tidak terluka karena ia sempat melindungi dirinya dengan bantal. Setelah itu Hoju pun meminta untuk pergi ke toilet. Yang mana saat di toilet, ia pun mengeluarkan sebuah buku diari masa depan yang artinya ia juga adalah seorang pemilik. Hoju lalu berbicara dengan bonekanya itu bahwa Hoju harus berhati-hati karena combo antara pemilik pertama dan pemilik kedua itu sangat kuat sehingga bisa meramalkan dengan sempurna. Sementara catatan harian miliknya hanya buku harian bergambar serta hanya bisa memprediksi di pagi, siang, dan malam hari saja. Dengan kata lain, kesempatan Hoju hanya sebanyak 3 kali saja dalam sehari. Setelah itu mereka kemudian makan malam bersama. Namun sebelumnya, Hoju ternyata sudah menyuntikkan racun di buah tomatnya. Ibu Amano yang mendapatkan telepon lalu menyuruh mereka untuk makan duluan. Akan tetapi, Yuno merasa ada sesuatu yang aneh kepada tomat itu dan langsung menghentikan Amano saat akan memakannya. Lalu ketika akan mandi, Hoji pun menuangkan garam di dalam air yang ada di toilet. Hingga ketika akan mandi, ia kemudian meminta untuk mandi bersama Yuno. Amano yang sedang berada di ruang tengah melihat kalau pesan di handphonenya tiba-tiba berubah dan berisikan tentang Yuno yang akan tewas tersengat listrik. Melihat waktunya yang sudah dekat, Amano pun merasa tak akan sempat pergi ke toiletnya. Ia akhirnya menyalakan semua alat elektronik
sehingga listrik di rumahnya pun padam. まさかファーストの仕業か。 Amano dan Yuno kini mengetahui kalau Hoju adalah seorang pemilik juga. Sementara itu, Umine yang sedang berada di tempatnya mendapatkan email dari Keno yang mengatakan bahwa saat ini salah satu pemilik yang merupakan anak kecil kini telah menyusup ke rumah Amano. Ia pun heran mengapa Keno harus memberitahukan informasi tersebut. Di sisi lain, Amano dan Yuno mulai mencari alat yang digunakan Hoju untuk melihat masa depannya. Namun walau sudah memeriksanya, mereka masih belum juga menemukannya. Hingga Hoju pun bangun dan mengatakan kalau mereka tak akan bisa menemukannya karena ia menyimpannya di tempat yang mereka tidak akan bisa jangkau. Amano kemudian mulai memeriksa seluruh rumahnya. Berbeda dengan Yuno yang ingin agar mereka langsung menghabisinya saja. Akan tetapi Amano berusaha menghentikan Yuno dan mengatakan agar mereka mencari di hari masa depannya saja. Amano akhirnya kembali melanjutkan pencariannya. Yuno yang sudah tidak tahan melihat Hoju yang mempermainkan mereka, akhirnya mengejarnya untuk menghabisinya. Hoju pun terus menghindar dan membuat Yuno tak sengaja menyerang ibu Amano. Yuno lalu meminta maaf kepada Amano karena sudah melukai ibunya. Namun Amano mengatakan bahwa Yuno harus lebih serius karena ia yakin jika Yuno serius maka ia akan bisa menemukan di hari masa depan Hoju. Yuno akhirnya pergi ke dapur dan berkonsentrasi untuk menemukan diari milik Hoju. Ketika Amano keluar melihatnya, ia terkejut karena Yuno yang sedang terbaring di atas meja. Sementara itu, Yuno yang terus memikirkannya akhirnya menyadari kalau diari milik Hoju adalah sebuah paket. Bersamaan dengan itu, paket dari Hoju pun telah tiba sehingga Amano bergegas mengambilnya. Saat Amano telah mengambilnya dan membukanya, ternyata isi dari paket itu adalah gas beracun. Hal itu pun akhirnya membuat Amano harus terkena gas beracun. Yuno kemudian bergegas membawa Amano masuk ke dalam toilet. Hoju lalu mengatakan agar Yuno harus melanjutkan gamenya karena walau bagaimanapun Amano pasti akan tewas. Untuk itu, Hoju ingin agar ia dan Yuno kembali melanjutkan permainannya. Hoju pun terus memaksa Yuno dengan memberitahunya bahwa jika Yuno menang, maka ia akan memberikan obat penawarnya. Permainannya adalah Yuno harus bisa menangkapnya. Jika bisa menangkapnya, maka Yuno akan mendapatkan obat penawarnya. Yuno akhirnya keluar dari toilet dan mencari keberadaan Hoju. Hingga akhirnya ia menemukan Hoju yang berada di lantai 2 yang telah menyiapkan perangkap. Hoju menyiram air di lantai dan mengalirkan listrik sehingga membuat Yuno tak bisa bergerak lagi. Ketika Hoju akan menghabisi Yuno, dengan cepat Amano datang menyelamatkannya. Namun Amano yang sudah terkena efek racunnya tak bisa melanjutkan serangannya lagi, sehingga Yuno akhirnya bangkit dan langsung menghabisi Hoju yang juga sudah terluka akibat serangan dari Amano. Sebelum menghilang, Hoju pun memberikan penawar racunnya kepada Yuno dan mengatakan agar Yuno harus bisa memenangkan gamenya karena ia sudah menghabisinya. Lalu saat Yuno akan turun memberikan penawar racunnya, ia pun langsung terjatuh. Akan tetapi, untungnya Umine datang dan langsung menyuntikkan penawar racun itu. Beberapa hari kemudian, Yuno dan Amano kini mendapatkan sekolah baru. Mereka berdua pun bertekad tidak akan menggunakan diari mereka di sekolah barunya. Namun ketika Amano masuk di dalam kelas barunya, ia sangat terkejut karena temannya Toka ternyata ada di sekolah itu juga. Toka pun mulai membahas masalah tentang di sekolah mereka yang sebelumnya. Hingga seorang wanita yang bernama Hinata akhirnya datang menghentikan Toka. Bersamaan dengan itu, seorang wanita bernama Mao juga datang menenangkan situasi. Mereka mengatakan agar Toka tidak perlu membuat keributan di hari pertama mereka sekolah. Lalu saat jam pembelajaran dimulai, Hinata memberitahu Amano bahwa telah terjadi pembantaian di sebuah kuil. Kabarnya, di kuil itu terdapat monster yang memakan tubuh manusia. Hinata pun mengajak mereka untuk pergi ke kuil itu melihat situasinya. Karena menurutnya, tempat itu pastilah tempat yang keren. Setelah jam pelajaran selesai, mereka semua akhirnya pergi ke kuil itu. Amano tak lupa mengajak Yuno untuk pergi bersama mereka. Namun Yuno ternyata tidak menyukainya bila mereka harus pergi ke tempat itu. Saat masuk di dalam kuilnya, mereka mulai bersenang-senang. Sementara Yuno hanya melihat mereka dari jauh dan tidak ingin bergabung. Hinata kemudian berlari sendirian ke depan dan menyuruh mereka untuk mengejarnya.
Namun setelah jauh berlari, ia merasa kalau teman-temannya tidak mengejarnya. Ia lalu menyadari kalau sepertinya ada yang mengawasinya. Karena penasaran, ia akhirnya masuk ke dalam hutan untuk memeriksanya. Di sisi lain, Amano terkejut mendengar bunyi handphonenya yang menandakan masa depan telah berubah. Menurut Yuno, sepertinya di sekitar mereka ada seorang pemilik. Yuno akhirnya melihat handphonenya dan membaca pesan yang mengatakan kalau Hinata telah tewas. Ia akhirnya bergegas mencari keberadaan Hinata dan menemukan Hinata yang sedang terkapar. Di balik hutan itu, terdapat beberapa anjing liar yang tengah bersiap menyerang mereka. Hingga dari belakang, seorang pria bernama Akise yang juga teman kelas mereka kini datang menawarkan bantuan. Ia kemudian mengajak mereka untuk bergegas pergi ke gedung yang ada di ujung jalan. Namun para anjing liar itu juga tetap mengejar mereka dan mengepung gedung tersebut. Di sisi lain, seorang pria misterius kini sedang membuat sebuah makanan, yang mana makanan itu ternyata ia hidangkan untuk para anjing peliharaannya. Setelah itu, ia pun duduk dan melihat monitor besar serta mengawasi Amano dan yang lainnya. Ia ternyata adalah seorang pemilik dan kini diari masa depannya serta anjing-anjingnya telah ia pinjamkan kepada seseorang. Sementara itu Akise mengatakan kalau ia sebenarnya sudah tahu siapa Yuno dan Amano, sebab semua kasus yang terjadi sebelumnya, mulai dari ledakan di sekolah serta pembantaian di kuil, Amano dan Yuno ikut terlibat. Ia juga tahu kalau Yuno pasti memiliki sebuah rahasia besar. Ia pun menambahkan kalau anjing liar itu sepertinya hanya mengincar Amano, yang mana itu membuatnya merasa kalau Amano sepertinya sedang terlibat kejadian lainnya lagi. Yuno kemudian memberitahu Amano agar mereka sebaiknya melarikan diri dengan mengorbankan mereka bertiga. Ia yakin kalau pemilik diari dan pengendali anjing liar itu pasti ada di antara mereka. Namun Amano menolak ide dari Yuno sebab ia merasa kalau mereka sekarang adalah teman-temannya. Amano akhirnya mengeluarkan diarinya dan mengarahkan mereka untuk menghalau para anjing liarnya. Dengan mengarahkan mereka semua, anjing-anjing itu tak bisa menerobos masuk. Karena kaca yang mereka akan dobrak selalu saja ditahan. Hingga setelah beberapa saat kemudian, anjing liar itu pun menyerah dan pergi meninggalkan mereka. Toka pun senang karena mereka bisa melewati bahaya yang terjadi. Ia kemudian menanyakan kepada Amano mengapa Amano selalu melihat handphonenya. Amano akhirnya memberitahu mereka bahwa handphonenya itulah yang membantunya melihat jendela mana yang akan rusak. Akise pun terkejut karena ia merasa baru pertama kali mendengarnya kalau ada handphone yang bisa memprediksi masa depan. Lalu mau datang mendekati Amano dan langsung mengambil handphonenya serta mengancamnya. Dari balik pintu kemudian datang Hinata yang masih dalam keadaan sehat. Hinata memberitahu Amano bahwa ia terlalu polos karena dengan mudahnya memberitahukan rahasianya. Ia mengatakan sebenarnya targetnya bukanlah Amano, melainkan Akise yang juga seorang pemilik. Sebelumnya Hinata telah diberitahu oleh ayahnya tentang di hari masa depannya. Ia mengatakan bahwa ia ingin memenangkan game survival agar bisa memutarbalikkan waktu, sehingga nantinya ia bisa kembali mengulang masa-masa bahagia mereka. Ia sangat menyesal karena sebelumnya hanya mengurus anjing peliharaannya saja. Namun saat ini ia tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan ada seseorang yang telah mengawasinya. Ketika melihatnya, ternyata itu adalah Akise. Hal itulah yang membuat Hinata ingin mengambil diari masa depan Akise. Akise mengatakan ia bersedia memberikan diarinya asalkan Hinata harus memenangkan gamenya. Game yang ia ingin mainkan hanyalah menebak posisi koinnya. Jika Hinata salah menebaknya, maka ia harus mengembalikan catatan milik Amano. Namun jika Hinata yang menang, maka Akise akan memberikan nyawanya. Hinata pun setuju sebab ia yakin bisa menang karena memiliki diari masa depan. Sebelum memulai gamenya, Akise ingin agar mereka pemanasan terlebih dahulu. Ia pun memberikan koinnya dan akan menebak posisi koinnya. Hinata kemudian melihat diarinya yang memprediksikan ia akan menyimpan di tangan kanannya. Hal itu dilihat oleh Amano yang langsung memberikan kodenya kepada Yuno. Namun kode tersebut ternyata disadari oleh Hinata dan langsung mengubah posisi koinnya. Tiba-tiba Yuno mendengar suara dari diari masa depan yang berubah. Dan Akise langsung saja menebak posisi koinnya yang berada di tangan kiri. Hal itu pun membuat Hinata terkejut padahal ia sudah mengubah posisinya yang tidak sesuai dengan diari masa depannya. Lalu ketika memainkan game aslinya,
Kini Akise yang menempatkan posisi koinnya. Hinata kemudian melihat diari masa depannya dan menjawab di tangan kanannya. Tiba-tiba suara diari masa depan berbunyi lagi dan jawaban yang benar adalah di tangan kiri. Akise pun meminta agar Hinata memberikan diari masa depan milik Amano. Namun Hinata hanya memberikan Amano saja dan ingin agar mereka memainkan satu game lagi. その時は前に大事なことを聞き忘れていたわ。 Sebelum gamenya dimulai, Yuno langsung saja menyerang Akise. Ia pun mempertanyakan apakah Akise memang seorang pemilik karena ia tidak mendengar bunyi perubahan masa depan di diarinya. Ketika melihat handphone dari Akise, ternyata handphonenya itu juga tidak memiliki catatan masa depan. Akise akhirnya mengaku kalau ia memanglah bukan seorang pemilik dan hanya berpura-pura saja. Akise memberitahu Yuno bahwa ia tidak perlu khawatir karena game itu adalah pertaruhannya sendiri. Mereka kemudian memulai kembali gamenya dan kali ini Hinata yang menempatkan posisi koinnya. Dengan kemampuannya, Akise ternyata bisa menebak dengan benar posisi koinnya. Mao yang tidak ingin mereka dikalahkan akhirnya berniat menghancurkan diari milik Amano. Untungnya Yuno bergerak dengan cepat dan menghentikannya. Mereka akhirnya keluar dari gedung itu meninggalkan Hinata. Namun Hinata yang kesal karena mereka telah menyakiti Mao kemudian menyuruh para anjingnya untuk mengejar Amano dan yang lainnya. Amano pun menyadari kalau mereka kini sedang dikejar. Ia lalu memberitahu mereka berlari duluan dan ia akan kembali menemui Hinata untuk menghentikannya. Akise pun setuju sebab mereka sekarang tidak mempunyai pilihan lain. Akan tetapi Yuno ternyata tidak mau meninggalkan Amano dan memilih untuk ikut bersamanya. Toka dan Akise yang tengah dikejar anjing kini sedang terpojok dan berharap kepada Amano. Sementara itu, Yuno yang telah melihat Hinata langsung saja menyerangnya. Ia pun menyuruh Hinata untuk menyuruh semua anjingnya berhenti mengejar mereka. Ia juga ingin agar Hinata memberikan diari masa depannya karena jika tidak maka ia akan menghabisinya. Amano pun bergegas menghentikan Yuno dan ingin agar mereka membicarakannya saja. Namun Yuno tetap akan menghabisi Hinata karena menurutnya Hinata akan merebut Amano. Amano yang terpaksa akhirnya memberitahukan mereka kalau Yuno bukanlah temannya, melainkan adalah kekasihnya. Dengan begitu, Yuno akhirnya melepaskan Hinata. Amano lalu memberitahu Hinata untuk menghentikan semuanya karena bagaimanapun Hinata adalah temannya. Hinata akhirnya meminta maaf kepada ayahnya karena sudah gagal. Akan tetapi ayahnya memberitahukan kalau Hinata tidak perlu melakukan itu karena dirinya lah yang salah menebak kalau Akise adalah seorang pemilik. Namun ia juga berpesan agar jangan mempercayai orang yang hanya baik di depannya. Dari belakang ayah Hinata yang merupakan seorang pemilik ke-10, ternyata sudah ada Keno yang bersiap menghabisinya. Setelah kejadian itu, Keno kemudian mengumpulkan para anggotanya dan menyampaikan tentang berita kematian pemilik ke-10. Ia mengatakan kalau kematian pria itu disebabkan oleh Yuno dan Amano. Untuk itu, ia ingin agar mereka segera menangkap mereka berdua. Tak lama kemudian, Yuno dan Amano akhirnya dibawa ke kantor polisi. Amano lalu masuk ke dalam ruang interogasi, kemudian memberitahu Amano bahwa saat pemilik ke-10 tewas, ada yang menyaksikan kalau saat itu Yuno dan Amano sedang tidak jauh dari TKP-nya. Namun Amano membantahnya dan memberitahu Keno kalau bukan dirinya lah yang menghabisinya. Keno ternyata percaya dengan perkataan Amano karena di dalam diarinya juga bertuliskan kalau Amano tidak berbohong. Sementara itu Yuno yang sedang menunggu di luar melihat diarinya yang tiba-tiba berubah. Ia pun kini menyadari kalau Amano dalam bahaya karena Keno adalah musuh mereka. Yuno akhirnya menghajar para polisi yang menjaganya dan bergegas menuju tempat Amano. Yang mana tanpa pikir panjang, Yuno pun langsung menembak Keno dan mengenai telinganya. Yuno juga terus saja menembak Keno hingga salah seorang polisi bernama Hataki datang. Yuno kemudian mengancam Hataki dan menyuruhnya untuk membawa mereka ke atas. Sementara itu polisi yang lainnya kini datang dan melihat kondisi Keno yang sedang terluka. Namun untungnya Keno hanya terluka di bagian telinganya saja. Karena ia juga sudah memakai rompi anti peluru sehingga tembakan yang diarahkan ke badannya itu sama sekali tidak berpengaruh. Di sisi lain, Amano dan Yuno yang sedang melarikan diri kini telah dikejar oleh beberapa polisi. Amano yang panik karena mendapatkan tembakan peringatan, diari masa depan mereka berubah
dan memberitahukan bahwa mereka akan tewas. Pihak kepolisian kemudian mengarahkan seluruh personilnya agar menangkap mereka berdua. Sementara itu Keno ternyata sangat senang dengan apa yang sedang terjadi. Selama ini ia kesulitan untuk menghabisi Yuno dan Amano karena mereka bukanlah penjahat. Tapi sekarang mereka sudah menjadi buronan polisi dan ini semua sudah sesuai dengan rencananya. Di sisi lain, Yuno dan Amano kini telah sampai di atas gedung. Karena sudah tak ada pilihan lain, mereka akhirnya melompat dari atas gedung. Akan tetapi saat Hataki memeriksanya, ternyata mereka berdua masih selamat. Setelah kejadian tersebut, Yuno dan Amano kini menjadi buronan polisi. Seluruh polisi di kota digerakkan untuk mencari keberadaan mereka berdua. Yuno dan Amano kini tengah bersembunyi di sebuah rumah sakit. Mereka berdua saat ini sangat kelaparan karena belum makan dari semalam. Namun mereka tidak bisa keluar membeli makanan karena bila mereka keluar, maka mereka akan tewas sesuai dengan pesan diarinya. Hingga tiba-tiba, Yuno pun mencium aroma sebuah donat. Saat melihat ke bawah, ternyata ada seorang wanita meminta agar ia yang lewat terlebih dahulu karena jika tidak pasti Yuno akan menjatuhkan tangganya. Ketika akan melewatinya, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Keno yang menyuruhnya untuk menunggu dan menahan mereka. Akan tetapi Yuno dan Amano terus saja berbicara, begitu pula dengan Keno sehingga membuatnya kesal. Ia akhirnya memilih untuk mengkhianati Keno dan itu membuat diarinya menunjukkan pesan kalau ia akan tewas. Ia kemudian membawa mereka berdua ke sebuah ruangan dan menunjukkan sesuatu yang mana ternyata anak dari Keno sedang dirawat di rumah sakit dan telah diponis akan tewas. Keno sebenarnya ingin memenangkan game survival agar dirinya bisa menyembuhkan anaknya itu. Di sisi lain, Keno kini telah sampai di rumah sakit dan ia sendiri dalam keadaan sangat kesal. Lalu Umine pun mengikat istri Keno dan berniat menjadikannya sandera. Ia kemudian menyuruh Amano untuk berkeliling memeriksa keadaan, sedangkan Yuno akan menjaga Sandra. Ia juga memberikan bom cahaya kepada Amano untuk menjaga dirinya. Saat Amano telah pergi, Umine kini menelpon Keno yang telah berada di luar. Ia mengatakan bahwa ia sekarang sedang menyandra istri dan anaknya. Ia akan bersedia melepaskan sandranya asalkan Keno harus menghabisi dirinya sendiri serta mereka juga harus menyiapkannya mobil. Namun Keno menolaknya sebab mereka sekarang akan menerobos masuk. Dia tidak peduli dengan Sandra Umine karena walau bagaimanapun anaknya pasti akan mati. Satu-satunya cara hanyalah menjadi pemenang dengan menghabisi mereka. Yuno kemudian bergegas menelpon Yuki untuk segera pergi karena polisi akan segera masuk. Namun itu semua sudah terlambat sebab para polisi telah masuk dan menangkap Amano. Polisi tersebut kemudian memberitahu Keno bahwa mereka sudah menangkap Amano. Hataki pun berusaha menghentikan perbuatan Keno karena Keno seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu jika ingin menghabisi mereka. Akan tetapi Keno malah marah dan memerintahkan Hataki untuk kembali ke markas saja. Keno kemudian bergegas masuk ke dalam untuk menghabisi Amano. Namun dari jauh, Yuno ternyata telah tiba dan berusaha menyelamatkan Amano. Baku tembak di antara mereka pun terjadi sehingga membuat beberapa polisi terluka. Keno pun berhasil mendapatkan Amano dan menyuruh Yuno untuk berhenti. Akan tetapi Yuno juga mendapatkan bom cahaya dan berbalik mengancam Keno. Sementara itu Umine kini sedang memasang sebuah bom dalam waktu 5 menit. Setelah itu ia kemudian bergegas untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun tidak disangka, ia malah bertemu dengan Hataki yang langsung saja menangkapnya. Di sisi lain, Keno akhirnya setuju melepaskan Amano, asalkan Yuno harus membuang bomnya. Hingga ketika Keno telah melepaskan Amano, Yuno dengan cepat maju mendekatinya dan melepaskan pematik bomnya. Sehingga mereka semua pun menjadi tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, bom yang dipasang oleh Umine juga telah meledak. Umine yang melihatnya menyuruh Hataki untuk segera pergi bersama memeriksa keadaan mereka. Di sisi lain, Amano dan Yuno kini telah terkapar akibat bom tersebut. Saat Amano akan menyelamatkan Yuno, ternyata Keno masih sadar. Ia pun langsung saja menghajar Amano dan mendorongnya ke bawah. Ketika terjatuh, Amano mendapatkan sebuah pistol dan mengancam Keno. Namun Keno langsung saja mengambil Yuno dan berbalik mengancamnya. Amano sangat bimbang dengan apa yang harus ia perbuat. Karena jika ia menembak dan meleset, maka Yuno akan dihabisi. Ada kemungkinan lain juga
bila ia menembak akan mengenai Yuno. Bila ia menjatuhkan senjatanya juga, mereka pasti akan tetap dihabisi. Yuno akhirnya menyemangati Amano untuk menembak saja, karena ia tidak masalah bila harus terkena tembakan Amano, apalagi ia juga telah percaya dengan Amano. Amano yang bertekad ingin menyelamatkan Yuno akhirnya berusaha menembak Keno, yang mana tembakannya itu ternyata berhasil mengenai Keno. Dalam keadaan terluka, Keno tetap berusaha untuk menghabisi Yuno, sebab ia telah bertekad tidak akan mati dan akan menjadi pemenang gamenya. Tiba-tiba Hataki pun datang dan menyuruh Keno untuk menghentikan perbuatannya. Hataki mengatakan bahwa ia sudah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Umine lalu memutarkan rekaman suara Keno yang meminta bantuannya untuk menghabisi Yuno dan Amano, yang mana hal itu membuat Keno tidak bisa mengelak lagi. Hataki pun menyuruh Keno untuk menyerahkan dirinya dan ia akan membawanya ke kantor polisi. Namun Keno yang merasa telah kalah tidak ingin menyerahkan diri. Ia malah mematahkan handphonenya sehingga membuat tubuhnya pun menghilang. Setelah kejadian itu, Yuno dan Amano kini telah kembali ke rumahnya. Walau mereka telah diinterogasi selama beberapa jam, tapi Hataki telah membantu mereka untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi. Sementara Umine juga ternyata telah melarikan diri dari penjara. Yuno dan Amano kemudian berencana pergi ke gunung untuk menenangkan diri. Di sisi lain, Akise yang datang ke rumah Amano malah bertemu dengan Hataki yang membawanya ke kantor polisi. Hataki pun menjelaskan kepada Akise tentang pemilik diari masa depan yang sudah dituliskan dalam buku penyelidikan milik Keno. Dia mengatakan kalau saat ini Amano dan Yuno sedang dalam bahaya karena pemilik yang tersisa pasti akan datang mencari mereka berdua. Ia memberitahu Akise bahwa mereka berdua terakhir kali terlihat pergi ke sebuah gunung. Namun menurut Akise, Yuno pasti tidak akan melarikan diri di tempat yang sepi, sehingga Yuno pasti pergi ke tempat yang memiliki banyak tempat bersembunyi. Esoknya Akise mengajak Hinata, Mao, serta Toka untuk bermalam di sebuah penginapan di kota kecil. Setelah menikmati fasilitas penginapan itu, Akise lalu mengajak mereka untuk bertemu dengan Hataki, yang mana Hataki menjelaskan bahwa ia ingin agar mereka membantunya mencari keberadaan Amano. Polisi tidak bisa mencarinya karena Yuno dan Amano memiliki diari masa depan, sehingga saat ini hanya mereka saja teman-temannya yang bisa mencari keberadaan mereka. Akise dan yang lainnya kemudian mulai berjalan mengitari kota itu untuk mencari keberadaan Amano. Menurut Akise, kota tersebut merupakan kota yang cocok untuk bersembunyi, sebab di kota itu terdapat banyak gedung-gedung yang kosong dan telah ditinggalkan. Untuk mempercepat pencarian mereka, Akise pun memutuskan agar mereka sebaiknya berpencar. Mereka pun mulai mengelilingi bangunan yang ada di kota tersebut, hingga Akise menemukan beberapa perangkap yang dipasang oleh Yuno. Sementara itu Hinata mendapatkan pesan bahwa saat ini Amano sedang ditahan di ruangan bawah tanah. Hinata pun bergegas pergi sendirian dan menyuruh Mao untuk memberitahu Akise. Di sisi lain, Akise yang sedang berada di lift, tiba-tiba saja liftnya berhenti. Akise menduga sepertinya Yuno sedang menghambat pencarian mereka. Setelah berhasil keluar, Akise mendapatkan telepon dari Mao yang mengatakan kalau mereka telah menemukan Amano. Akan tetapi, ketika pergi menemui Mao, ternyata Hinata telah pergi duluan. Akise mengatakan sepertinya Hinata telah mendapatkan pesan palsu dari Yuno, karena ia yakin sekarang Amano pasti sedang ditahan oleh Yuno. Mereka kemudian bergegas ke tempat Hinata pergi, dan saat masuk di dalam ruangan itu, mereka malah terjebak. Yuno pun mengeluarkan gas di dalam ruangan itu untuk menghabisi mereka semua. Sementara itu, Yuno kini sedang berada di ruangan sebelah mengawasi mereka. Saat itu Hinata juga ada di ruangan tersebut bersamaan dengan Amano yang tidak bisa bergerak. Akise kini berusaha mencari cara bagaimana mereka akan bisa keluar dari ruangan itu, karena waktu mereka sebelum gas itu memenuhi ruangannya hanya tersisa 30 menit. Ia kemudian mencoba bernegosiasi dengan Yuno. Ia mengatakan kalau ia telah pergi ke rumah Yuno untuk memeriksanya. Di rumah Yuno, ia melihat ada 3 tengkorak dan 2-nya itu sudah tidak ada kepalanya. Ia yakin kalau 2 kepala tengkorak itu pasti dibawa oleh Yuno sekarang. Akise memberitahunya bahwa ia akan melaporkan kepada polisi tentang kondisi rumah Yuno.
Tapi bila Yuno melepaskan mereka, maka ia tidak akan membocorkannya. Tiba-tiba, Yuno pun tertawa dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Akise. Menurut Akise, sepertinya Yuno memiliki kepribadian lain dan saat ini kepribadian Yuno telah berubah. Toka pun semakin panik karena mereka tidak memiliki jalan keluar lagi. Ia kemudian berniat menuliskan wasiat di handphone miliknya. Hingga tiba-tiba saja handphonenya itu menjadi diari masa depan yang bersifat sementara. Ia lalu memberitahu Akise dan Mao serta bergegas mengikuti arahan yang ada di diari masa depannya. Yang mana dengan diari masa depannya itu, ia kini berhasil sampai di ruangan Yuno. Toka lalu menantang Yuno untuk melawannya sebab sekarang ia juga memiliki diari masa depan. Yuno pun dengan santai menerima tantangan itu dan memberikan Toka sebuah pilihan. Yang mana ia memegang dua kunci, yang satu kunci untuk membuka semua ruangan dan yang satu kunci untuk membuka borgol dari Amano. Yuno menyarankan agar Toka memiliki kunci semua ruangan karena itu bisa menyelamatkan Akise dan Mao. Setelah membukanya, Toka juga bisa langsung menyelamatkan Amano. Toka pun setuju dengan saran yang diberikan Yuno dan meminta kunci ruangan itu. Setelah mendapatkannya, ia langsung membukanya, tapi dari belakang Yuno ternyata sudah siap dengan senjatanya. Ia kemudian langsung menembak kaki dari Toka dan bersiap menghabisinya. Namun Amano ternyata telah bebas karena menyuruh Hinata untuk menendang kuncinya. Ia pun menampar Yuno karena telah berbuat seperti itu dan akhirnya pergi dari ruangan tersebut. Ia memberitahu Yuno bahwa sekarang ia tidak peduli lagi dengannya. Setelah itu Amano dan yang lainnya akhirnya kembali ke kota.